This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer tengah berbincang dengan pengamat dan jurnalis Timur Tengah Faisal Assegaf terkait dengan serangan Israel ke Iran pagi dini hari tadi. Saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau kita bicara tentang bagaimana Iran seharusnya membayar malu harga dirinya yang diserang oleh Israel itu, respon yang paling ideal terhadap membalas serangan Israel itu bentuknya seperti apa? Serangan besar-besaran atau serangan secara berkepanjangan atau apa? Ya, yang pertama yang harus dilakukan Iran adalah ya sama seperti yang dilakukan Israel, mereka harus menyasar para petinggi politik maupun militer Israel, ya kalau bisa menyasar Netanyahu, Perdana Menteri Israel Netanyahu, kemudian juga menyerang reaktor nuklir di Mona, itu di Gurun Negev di selatan Israel, karena Iran mengklaim sudah berhasil memperoleh dokumen tentang program maupun fasilitas-fasilitas nuklir rahasianya Israel ya. Mereka harus membuktikan itu dengan menyerang fasilitas nuklir Iran itu sendiri. Juga menyerang ya markas-markas militer Israel itu yang ditunggu sebenarnya. Karena kita tahu, tadi saya cek juga di kota Mashhad. Mashhad ini adalah kota suci kedua di Iran untuk peziarah Syiah, karena di sana ada kubur Imam Ali Ridho. Itu mereka, masyarakatnya sudah keluar ke jalan menuntut pembalasan yang lebih keras. Karena ini penting untuk menjaga pertama spirit bangsa Iran, untuk menjaga harga diri. Ini bukan harga diri hanya rezim mullah yang berkuasa di Iran sejak kemenangan revolusi Islam, tapi ini menjaga harga diri rakyat dan bangsa Iran secara keseluruhan. Ternyata mereka berhasil bobol hanya dalam setengah jam. Serangan ini hanya berlangsung dalam setengah jam. Tadi barusan saya cek perkembangan terbarunya, Israel sedang juga baru saja menyerang kota Shiraz. Jadi yang disasar itu ada Kermanshah, ada Teheran, terus ada Shiraz, ada Tabriz. Ini kan kota-kota penting, termasuk Isfahan. Natanz itu kan di Isfahan. Jadi ini yang harus dibayar. Karena ini kalau tidak, ini akan mengganggu secara militer juga, orang akan mudah tidak percaya lagi loh, kok rezim ini gampang sekali dibobol. Hanya dalam setengah jam, semua orang-orang penting, termasuk militer, terutama yang militer, terus juga fasilitas nuklir, terus markas militer, itu berhasil diserang oleh Israel dengan mudah tanpa ada perlawanan. Nah ini yang harus dibayar oleh Khamenei. Khamenei harus mengembalikan kepercayaan anak buahnya, pemerintahannya, militernya, maupun kepercayaan masyarakat terhadap rezim ini yang sudah berlangsung sejak 1979. Pak Faisal, serangan yang sukses atau serangan militer sukses itu tentu sangat ditunjang atau dipengaruhi oleh intelijen yang sukses juga. Kalau Anda, saya minta untuk menganalisa dan mengkomparasi antara kekuatan intelijen kedua negara tersebut, ya, kira-kira seperti apa posisinya di sekarang ini sehingga akhirnya Iran harus menelan dalam tanda petik ya serangan telak dari Israel. Kalau dilihat dari prestasi atau keberhasilan, tentu saja Israel lebih berhasil, Mossad lebih berhasil ketimbang intelijen Iran. Pertama apa? Sebelumnya mereka berhasil membunuh Ismail Haniyeh, tamu negara yang harusnya dijaga secara ketat, terus bisa bobol, ketahuan tempat tinggalnya. Yang kedua juga sebelumnya kepala program nuklir Iran, Muhsin Fakhrizadeh, itu sekitar November 2020 atau 2022, itu juga tewas di Iran. Kemudian juga ilmuwan-ilmuwan nuklir sebelumnya di Teheran juga tewas oleh serangan Mossad. Sedangkan Iran, kita tahu setahun terakhir ada penangkapan terhadap warga Israel yang menjadi informannya Iran. Itu kalau tidak salah sebelum Iran mengumumkan mereka berhasil memperoleh dokumen program rahasia maupun fasilitas nuklirnya Israel, itu ada 2 orang warga Israel yang ditangkap karena menjadi informannya Iran. Jadi kalau dilihat dari keberhasilan, Mossad jauh lebih berhasil. Dan ini buktinya hari ini. Mereka berhasil dengan kerja intelijen mengikuti kemana petinggi militer maupun petinggi politik, ya ini Panglima Angkatan Bersenjatanya ketahuan di mana tempat tinggalnya. Ini kan mereka rata-rata tinggal di apartemen.
Hmm. Itu apartemen di wilayah utara Iran itu kan apartemen elit lah, daerah elit. Itu bisa Ya. ketahuan kamarnya, lantainya, kemudian juga komandan Garda Revolusi Islam Iran juga ketahuan di mana tempat tinggalnya, kemudian juga penasihat keamanan nasional Ali Samkhani, ini tangan kanannya Ali Khamenei, bisa ketahuan juga di mana tempat tinggalnya. Ini kan sebuah kerja yang sangat bagus, prestasi yang besar setelah mereka berhasil membunuh Hasan Nasrallah juga dengan memanfaatkan informan di lapangan, terus juga membunuh Ismail Haniyah juga dengan memanfaatkan agen Mossad di lapangan. Nah, sekarang mereka berhasil langsung ke jantung, ke Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, dan Komandan Satuan Darurat, yaitu Jenderal Gulam Ali Rashid. Jadi Ya. ini sebuah prestasi yang besar, dan Iran belum bisa membuktikan bahwa mereka bisa melakukan hal serupa, baru berhasil mengklaim memperoleh dokumen rahasia program nuklir dan fasilitas nuklir. Artinya ini sebuah penghinaan besar bagi Iran, dan mereka belum bisa membalas dua penghinaan sebelumnya dengan kematian Nasrallah maupun kematian Haniyah. Nah, sekarang mereka dapat penghinaan ketiga. Ini tentu bakal membuat tanda kutip sebagian, mungkin saya belum tahu, bisa jadi sebagian rakyat Iran mulai mempertanyakan bagaimana kemampuan rezim Mullah ini. Mereka selalu gembar-gembor, mereka mendukung Hizbullah, mendukung Al-Hutiyun, mendukung milisi Syiah di Irak, tapi ternyata mereka bisa tembus di jantung mereka sendiri. Ya. Ini yang bisa menjadi pertanyaan sebagian masyarakat. Ternyata negara kita lemah. Itu. Ya, baik. Baik, Pak Faisal, kita rehat lagi, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.